Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana akses sebagai wali kelas dan apa saja hal yang perlu diperhatikan oleh wali kelas. Oke, di sini saya contohkan menggunakan user dari salah satu wali kelas. Nah, di sini milik Ibu Eka Suryani, wali kelas untuk rombongan belajar 10 TBSMB. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh wali kelas ya di sini sebelum mencetak laporan hasil belajar, cetak raport semester, maka yang perlu diperhatikan adalah pastikan mata pelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu wali kelas itu semuanya sudah terisi, yaitu dengan ditandai yaitu ada generate nilai ini yaitu merah, yaitu perbarui ini artinya sudah terinput dan sudah terupdate. Kemudian ketika masih berwarna hijau, nah ini kemungkinan dari Bapak Ibu Dewan Guru yang mengampu mata pelajaran tersebut masih dalam proses penilaian. Nah, nanti ketika ingin mencetak, ketika sudah waktunya, maka di sini akan semuanya terisi proses maupun perbarui. Jadi ketika sudah waktunya nanti, maka yang perlu diperhatikan oleh wali kelas yaitu silakan untuk mengklik perbarui semuanya, karena kemungkinan ada beberapa guru di mata pelajaran tertentu mengalami perubahan nilai seperti itu. Ini kemudian dilanjut. Nah, pastikan semuanya seperti itu. Jadi di nilai pengetahuan, kemudian keterampilan semua di checklist sehingga dipastikan nantinya tidak ada nilai yang tertinggal seperti itu. Kemudian jika sudah untuk generate nilai ini, maka jika guru mapel yang berada di kelas Bapak Ibu sekalian, maka ini diharapkan saling berkomunikasi, jangan sampai ada nilai yang tertinggal seperti ini. Ini masih kosong pendidikan agama, kemudian bahasa Indonesia masih kosong, tetapi mereka sudah melakukan perencanaan di sini. Nah, ini matematika juga masih kosong, bahasa Inggris, seni budaya. Nah, ini berarti dalam 2 hari kemarin mereka belum melakukan perencanaan. Nah, ini mohon untuk kepada wali kelas semuanya dapat memberitahu, menginformasikan kepada guru yang bersangkutan untuk segera memberikan penilaian agar nanti ketika pencetakan tidak terganggu seperti itu. Ya, kemudian Nah, di sini untuk wali kelas
diharapkan untuk memberikan penilaian sikap. Nah, di sini penilaian sikap, kemudian tambah data, pilih kelasnya, soal ATP SMP ya. LPP SMP. Nah, penilaian sikap di sini terlihat tempat Ibu Eka masih kosong, maka langkah selanjutnya adalah untuk wali kelas untuk menambahkan data di sini ya, sini. Ya, jadi saya ulangi. Jadi untuk wali kelas, selain mengisi perencanaan, kemudian penilaian pengetahuan keterampilan, maka diwajibkan untuk mengisi penilaian sikap. Di sini tambah data, kemudian pilih kelasnya SMP kelas 10, kemudian pilih 1, kemudian tambah data. Nah, ini silakan dipilih. Nah, di sini ada integritas, religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Ya, yang perlu diisi yaitu tanggal. Nah, tanggal di sini silakan diisi, boleh ketika dalam pelaksanaan pembelajaran atau boleh ketika di akhir kegiatan belajar mengajar, yaitu seperti di akhir UAS ataupun di akhir US, seperti itu. Kemudian butir sikapnya di sini, nah silakan dipilih integritas, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Kemudian untuk ininya apa? Poinnya itu positif ataupun negatif. Kemudian catatan perilaku, nah, seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu lihat di semester sebelumnya ya. Jadi apa saja yang perlu dituliskan gitu. Kemudian jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu ya, jangan lupa disimpan. Kemudian selanjutnya adalah laporan hasil belajar ya. Laporan hasil belajar yang perlu diisi nantinya adalah catatan akademik, kemudian nilai karakter, ketidakhadiran, nilai ekstrakurikuler ini karena kita masih masa-masa COVID, jadi masih dikosongkan ya begitu ya. Kemudian praktik kerja lapangan ini untuk semester 2 nanti di kelas 11. Kemudian prestasi peserta didik jika ada, karena kita masih dalam masa COVID, tentunya ini belum ada ya untuk itu. Kemudian cetak rapor semester. Yang terakhir unduh ledger. Nah, untuk mengisikan catatan akademik ini ya Bapak Ibu tentunya harus mengunduh ledgernya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk menentukan berapa jumlah nilai pengetahuan dan keterampilannya sebagai acuan dalam memberikan peringkat kelas atau ranking. Nah, sebelum ini diisi atau diunduh ledgernya, maka pastikan nilai karakter di bawah catatan akademik ini
nilai karakter ini diisi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah ini sudah ada yang mengisi untuk dari nama-nama peserta didik. Nah ini tidak hanya di kelas Bapak Ibu ya, jadi ini semua peserta didik muncul di sini. Maka langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah tambah data, kemudian pilih peserta didik. Nah ini sudah mengarah ke kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah di sini silakan diisikan. Nah ini sudah terisi tempatnya Bu Eka. Oke, bagus. Nah nanti di sini biasanya ada catatan dari guru mapel ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa dimasukkan catatan sikap dari guru. Nah ini kalau misalkan ada, nantinya bisa di copy paste ke kolom ini ya Bapak Ibu. Oke, nilai karakter sudah, kemudian ketidakhadiran. Nah ini silakan diisi, sakit berapa, izin berapa, tanpa keterangan berapa. Usahakan ini yang real ya Bapak Ibu ya, yang real, tidak masalah ya. Kemudian setelah itu nilai ekstrakurikuler kosong. Kemudian kerja lapangan juga lewat ya, kelas 10. Ini nanti kelas 11 di semester genap. Kemudian prestasi didik juga ini dilewatkan saja. Kemudian sebelum kecetak rapor maka unduh ledgernya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah di sini silakan nanti Bapak Ibu silakan unduh ledger yang berwarna hijau atau ledger nilai akhir. Silakan diunduh. Ya. Kemudian silakan dibuka filenya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti akan muncul rekapan nilai dari semua mapel. Di sini ada nilai pengetahuan. Kemudian di bawahnya ini adalah nilai keterampilan ya. Nah pastikan Bapak Ibu untuk cermat melihat nilai-nilai yang ada di kolom ini ya, kolom ini ya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan dengan cermat. Acuannya adalah SKM, ini standar kompetensi minimum ya. Jadi pastikan nilai peserta didik Bapak Ibu semuanya itu tidak ada yang di bawah nilai 60. Kemudian 65 ini untuk C2 dan C3 Bapak Ibu ya. Jadi untuk kejuruannya 65. Nah kemudian untuk mapel muatan nasional dan kewilayahan itu 60. Nah pastikan nilainya, perhatikan satu-satu Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang di bawah 60. Kalau ada yang di bawah 60 berarti itu kemungkinan guru mapel tersebut salah ketik ataupun salah input ya Bapak Ibu ya. Nah itu nanti akan mempengaruhi daripada jumlah dan rata-rata. Nah ini dari jumlah dan rata-rata ini nanti sebagai acuan untuk menentukan jumlah nilai pengetahuan dan keterampilannya serta peringkat atau ranking kelasnya ya. Nah ini bagaimana cara menentukannya. Nah ini nanti silahkan nanti dibuat kolom khusus di sini ya Bapak Ibu ya. Buat kolom sendiri, nanti di sini kita tambahkan nanti
kita tambahkan jumlah nilai dan rata-rata nilai ya. Jadi jumlah nilai pengetahuan dan keterampilan, kemudian rata-ratanya, kemudian nanti ranking. Nah, jadi kita gunakan nanti 3 kolom di sini Bapak Ibu ya. Dan nanti bagaimana rumusnya nanti saya kasih tahu. Oke, setelah itu, setelah memperhatikan nilai-nilai, maka kemudian melakukan penjumlahan dari nilai pengetahuan dan keterampilan rata-rata dan membuat peringkat. Maka selanjutnya adalah di catatan akademik. Nah, di sini nanti deskripsinya nanti bisa mencontoh daripada semester sebelumnya. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa menggantikan semester genap di tahun 2020 2021. Nah, di situ nanti silakan di copy saja deskripsinya satu saja, nanti dikopikan ke sini, kemudian nanti di copy paste, kemudian nanti untuk jumlah nilai pengetahuan keterampilan rata-rata dan peringkat nanti disesuaikan dengan ledger yang terbaru yang setelah diunduh tadi. Oke, setelah itu nanti jika semuanya sudah selesai, maka bisa melakukan cetak rapor semester. Untuk kelas 10 cetak raportnya itu ada halaman depan, kemudian rapor akademik dan karakter. Jadi warna pink dan warna hitam. Nah, di sini silakan diklik, kemudian dilihat dulu satu-satu Bapak Ibu ya. Dilihat satu-satu dari nama peserta didik, nomor induk, NISN, kemudian kelas, tahun pelajaran, kemudian semester. Pastikan semuanya tertulis dengan benar. Kemudian untuk nilai akademik ini pastikan tadi seperti yang saya bilang, nilainya tidak ada yang di bawah 60. Kemudian catatan akademik nanti akan otomatis terisi ketika di catatan akademik yang tadi itu ya. Kemudian ini ekstrakurikuler kosong, kemudian ketidakhadiran ini nanti akan muncul nilainya. Kemudian tanggal, nah ini karena ini tanggal semester genap kemarin ya, nanti admin akan merubahnya sesuai dengan tanggal, yaitu 17 Desember Bapak Ibu ya, tertanggalnya 2021. Ke Suryani SPD kepala sekolah. Nah, setelah itu di sini ada deskripsi perkembangan karakternya. Ini wajib terisi semuanya Bapak Ibu ya. E dan F ini juga wajib terisi ya. Oke, jika satu sudah benar, kemungkinan semuanya juga benar. Oke, ini nanti silakan dicetak. Kemudian untuk halaman depan untuk kelas 10 ini juga wajib dicetak. Untuk kelas 11 tidak perlu dicetak karena sudah dicetak pada semester sebelumnya. Ya Bapak Ibu ya, nanti dicetak. Nah, kemudian ketika nanti di waktu pembagian raport, tolong disampaikan kepada peserta didik data yang sekiranya salah, maka tolong segera dilaporkan untuk dapat diperbaiki secepatnya ke dalam Dapodik. Seperti ini, nama misalkan, kemudian tempat, tanggal lahir, kemudian jenis kelaminnya, harusnya laki-laki, ditulis wanita. Nah, tolong segera dilaporkan ke Dapodik melalui wali kelas ya. Jadi laporan anak-anak itu ke wali kelas ditampung terlebih dahulu, kemudian
dari wali kelas nanti disampaikan ke operator dapodik untuk dapat diperbaiki. Dan yang kedua, tolong disampaikan nanti ketika di dalam nilai di dalam penilaian ini misalkan ada anak yang nilainya kurang, misalkan itu ingin misalkan kurang tinggi nilainya, ya terserah wali kelas ya Bapak Ibu, bisa mengadakan perbaikan, boleh untuk memperbaiki nilai tersebut, tentunya ke guru mapel masing-masing. Dicontohkan di sini misalkan agama Islam, mungkin ada yang kurang puas ya, dari sini nanti bisa diperbaiki ketika anak tersebut mau menghadap oleh guru bersangkutan, misalkan ingin mendapat nilai 80 misalkan, ya nanti bisa menemui oleh guru mapel tersebut, kemudian nanti bisa dilaporkan ke wali kelas untuk dapat diproses, diperbaiki kemudian. Ya, itu saja mungkin yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu wali kelas nantinya sebelum mencetak rapot. Pastikan nilai-nilai mapel oleh guru pengampu itu sudah terisi semuanya, tidak ada yang kosong, kemudian tidak ada yang berwarna hijau seperti ini. Jadi semuanya nanti tugas akhir wali kelas adalah memperbaharui semuanya sebelum mencetak leger, kemudian memberikan catatan akademik dan mencetak rapot semester. Seperti itu ya. Dan jika masih ada yang kosong-kosong seperti ini, tolong dikonfirmasi kepada guru yang bersangkutan untuk segera melakukan penilaian. Ya, mungkin itu saja video kali ini dalam pembahasan akses wali kelas. Semoga dapat membantu Bapak Ibu wali kelas dalam melaksanakan tugasnya, dan ketika nanti ada kendala atau permasalahan bisa menghubungi saya. Oke, terima kasih. Selamat malam, saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.